Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NPM A1L020003. Saya dari kelas 3 A Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendekatan psikoanalitik dari mata kuliah pendekatan konseling. Adapun materi-materinya yang akan dibahas yaitu 1. Konseling sebagai orang terapeutik, 2. Terapi pribadi untuk konselor, kemudian nilai-nilai konselor dalam proses terapeutik, kemudian yang keempat adalah menjadi konselor multikultural yang efektif, dan yang terakhir adalah masalah yang dihadapi oleh terapis pemula. 1. Konselor sebagai orang terapeutik. Karena konselor merupakan bentuk pembelajaran yang intim, maka dibutuhkan seorang praktisi yang bersedia menjadi orang yang otentik dalam hubungan terapeutik. Dalam konteks hubungan orang ke orang, seperti itulah klien mengalami pertumbuhan. Diungkapkan penelitian tentang peran konselor sebagai pribadi dan hubungan terapeutik pada hasil psikoterapi. Penelitian yang melimpah menunjukkan sentralitas orang terapis sebagai faktor utama dalam keberhasilan terapi. Klien menempatkan nilai lebih pada kepribadian terapis daripada teknik tertentu yang digunakan. Dari orang psikoterapis terkait erat dengan hasil psikoterapi, sedangkan teknik memiliki kepentingan yang terbatas dalam proses terapeutik. Kemudian, kualitas dan karakteristik pribadi tertentu dari konselor sangat penting dalam menciptakan aliansi terapeutik dengan klien. Pandangan mengenai karakteristik pribadi ini didukung oleh penelitian tentang topik ini oleh Norcross pada tahun 2011 dan Schofield dan Jennings pada tahun 2004. Kemauan untuk berjuang untuk menjadi orang yang lebih terapeutik adalah suatu variabel yang penting. Nah, berikut ini adalah karakteristik pribadi konselor yang efektif. 1. Terapis yang efektif memiliki identitas. Mereka tahu siapa mereka, apa yang mereka mampu, apa yang mereka inginkan dari kehidupan, dan apa yang penting. 2. Terapis yang efektif menghormati dan menghargai diri mereka sendiri. Mereka dapat memberi dan menerima bantuan dan cinta karena rasa harga diri dan kekuatan mereka sendiri. Mereka merasa cukup dengan orang lain dan membiarkan orang lain merasa kuat dengan mereka. Yang ketiga, terapis yang efektif terbuka untuk berubah. Mereka menunjukkan kesediaan dan keberanian untuk meninggalkan keamanan yang dikenal jika mereka tidak puas dengan apa adanya. Mereka membuat keputusan tentang bagaimana mereka ingin berubah, dan mereka bekerja untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat yaitu terapis yang efektif membuat pilihan yang berorientasi pada kehidupan. Mereka sadar akan keputusan awal yang mereka buat tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Mereka bukan korban dari keputusan awal ini, dan mereka bersedia merevisinya jika perlu. Mereka berkomitmen untuk hidup sepenuhnya daripada menetap hanya untuk keberadaan. Yang kelima, yaitu terapis yang efektif adalah yang otentik, tulus, dan jujur. Mereka tidak menyembunyikan atau bersembunyi di balik peran atau fasad yang kaku. Sikap mereka dalam kehidupan pribadi mereka dan dalam pekerjaan profesional mereka adalah kongruen. Yang keenam, yaitu terapis yang efektif memiliki selera humor. Mereka mampu menempatkan peristiwa kehidupan dalam perspektif. Mereka tidak lupa bagaimana tertawa, terutama pada kelemahan dan kontradiksi mereka sendiri. 7. Terapis yang efektif membuat kesalahan dan bersedia mengakuinya. Mereka tidak mengabaikan kesalahan mereka dengan enteng, namun mereka juga tidak memilih untuk memikirkannya. Yang kedelapan, terapis yang efektif umumnya hidup di masa sekarang. Mereka tidak terpaku pada masa lalu, juga tidak terpaku pada masa depan. Mereka mampu mengalami dan hadir dengan orang lain di sekarang. Yang kesembilan, terapis yang efektif menghargai pengaruh budaya. Mereka sadar akan cara budaya mereka sendiri mempengaruhi mereka, dan mereka menghormati keragaman nilai yang dianut oleh budaya lain. Mereka peka terhadap perbedaan unik yang muncul dari kelas sosial, ras, orientasi seksual, dan gender. Kemudian yang ke-10 yaitu terapis yang efektif memiliki minat yang tulus pada kesejahteraan orang lain. Kepedulian ini didasarkan pada rasa hormat, perhatian, kepercayaan, dan penilaian nyata terhadap orang lain. Kemudian yang ke-11 yaitu terapis yang efektif memiliki keterampilan interpersonal yang efektif. Mereka mampu memasuki dunia orang lain tanpa tersesat di dalam diri dunia itu, dan mereka berusaha untuk menciptakan hubungan kolaboratif dengan orang lain. Mereka siap menghibur perspektif orang lain dan dapat bekerja sama menuju tujuan konsensual.
Kemudian, yang ke-13 yaitu terapis yang efektif menjadi sangat terlibat dalam pekerjaan mereka dan memperoleh makna darinya. Mereka dapat menerima imbalan yang mengalir dari pekerjaan mereka, namun mereka bukan budak dari pekerjaan mereka. Yang ke-13 yaitu terapis yang efektif bersemangat. Mereka memiliki keberanian untuk mengejar impian dan hasrat mereka, dan mereka memancarkan energi. Yang terakhir atau yang ke-14 yaitu terapis yang efektif mampu mempertahankan batasan yang sehat. Meskipun mereka berusaha untuk hadir sepenuhnya untuk klien mereka tidak membawa masalah klien mereka selama jam-jam senggang. Mereka tahu bagaimana mengatakan tidak dan yang memungkinkan mereka untuk menjaga keseimbangan dalam hidup mereka. 2. Terapi pribadi untuk konselor. Sebagian besar profesional kesehatan mental telah mengalami terapi pribadi, biasanya pada beberapa kesempatan. Sebuah tinjauan studi penelitian tentang hasil dan dampak dari psikoterapi sendiri mengungkapkan bahwa lebih dari 90% profesional kesehatan mental melaporkan kepuasan dan hasil positif dari pengalaman konseling mereka sendiri. Dalam penelitiannya tentang terapi pribadi untuk profesional kesehatan mental, Norcross pada tahun 2005 menyatakan bahwa pelajaran abadi yang dipelajari praktisi dari pengalaman terapi pribadi mereka berkaitan dengan hubungan interpersonal dan dinamika psikoterapi. Jadi, terapi pribadi sangat berguna untuk lebih memahami bagaimana masalah pribadi saya mempengaruhi pekerjaan profesional saya. Tetapi, pribadi dapat berperan dalam menyembuhkan penyembuh. Orlinsky dan rekan-rekan mengatakan bahwa terapi pribadi berkontribusi pada pekerjaan profesional terapis dalam 3 cara berikut, yaitu 1. Sebagai bagian dari penelitian terapis. 2. Pengalaman yang bermanfaat dalam terapi pribadi dapat lebih meningkatkan keterampilan interpersonal terapis yang penting untuk mempraktikkan terapi dengan terampil. Dan ketiga, yaitu terapi pribadi yang berhasil dapat berkontribusi pada kemampuan terapis untuk mengatasi tekanan yang berkelanjutan terkait dengan pekerjaan klinis. 3. Nilai-nilai konselor dan proses terapi. Peran nilai dalam konseling. Nilai-nilai kita adalah keyakinan inti yang mempengaruhi cara kita bertindak, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional kita. Nilai-nilai pribadi mempengaruhi cara kita memandang konseling dan cara kita berinteraksi dengan klien, termasuk cara kita memperlakukan klien. Penilaian, pandangan kita tentang tujuan konseling, intervensi yang kita pilih, topik yang kita pilih untuk diskusi dalam sesi konseling, bagaimana kita mengevaluasi kemajuan, dan bagaimana kita menafsirkan situasi kehidupan klien. Anda mungkin tidak setuju dengan nilai-nilai tertentu dari klien Anda, tetapi Anda perlu menghormati hak mereka untuk memegang nilai yang berbeda dari nilai Anda. Ini terutama benar ketika menasehati klien yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dan mungkin tidak memiliki nilai budaya inti Anda sendiri. Peran Anda adalah menyediakan konteks yang aman dan mengundang di mana klien dapat mengeksplorasi kesesuaian antara nilai-nilai mereka dan perilaku mereka. 2. Peran nilai dalam mengembangkan tujuan terapeutik. Konselor memiliki tujuan umum yang tercermin dalam perilaku mereka selama sesi terapi, dalam pengamatan mereka terhadap perilaku klien, dan dalam intervensi yang mereka buat. Tujuan umum konselor harus sesuai dengan tujuan pribadi klien dan menetapkan tujuan terkait erat dengan nilai-nilai. Lebih penting lagi, konselor harus mampu memahami, menghormati, dan bekerja dalam kerangka dunia klien daripada memaksa klien untuk menyesuaikan diri dengan skema nilai terapis. 4. Menjadi konselor multikultural yang efektif. Proses menjadi seorang konselor yang efektif melibatkan pembelajaran bagaimana mengenali isu-isu keragaman dan membentuk praktik konseling seseorang agar sesuai dengan pandangan dunia klien. Peran terapis adalah untuk membantu klien dalam membuat keputusan yang sesuai dengan pandangan dunia mereka, bukan untuk hidup dengan nilai-nilai terapis. Keragaman dalam hubungan terapeutik adalah jalan dua arah. Sebagai seorang konselor, Anda membawa warisan Anda sendiri ke pekerjaan Anda. Jadi, Anda perlu mengenali cara-cara di mana mengkondisikan budaya telah mempengaruhi arah yang Anda ambil dengan klien Anda. Kecuali, konteks sosial dan budaya klien dan konselor dipertimbangkan. Sulit untuk menghargai sifat perjuangan klien. Konseling
Yang efektif harus memperhitungkan dampak budaya pada fungsi klien, termasuk tingkat akulturasi klien. Kemudian ada memperoleh kompetensi dalam konseling multikultural. Konselor yang efektif memahami pengkondisian budaya mereka sendiri, pengkondisian klien mereka, dan sistem sosial politik di mana mereka menjadi bagiannya. Memperoleh pemahaman ini dimulai dengan kesadaran konselor tentang asal-usul budaya dari setiap nilai, bias, dan sikap yang mungkin mereka pegang. Kemudian, memasukkan budaya dalam praktik konseling, yaitu menyambut keragaman. Konseling pada dasarnya beragam dalam masyarakat multikultural, sehingga mudah untuk melihat bahwa tidak ada pendekatan terapeutik yang ideal. Sebaliknya, teori yang berbeda memiliki fitur berbeda yang memiliki daya tarik bagi kelompok budaya yang berbeda. Kemudian ada pedoman praktis dalam menyikapi budaya. Jika konseling agar prosesnya efektif, masalah budaya harus ditangani dengan semua klien. Kemudian yang kelima adalah masalah yang dihadapi oleh terapis pemula. Banyak masalah yang dihadapi oleh terapis pemula, diantaranya yaitu mengatasi kecemasan Anda, menjadi diri sendiri dalam pengungkapan diri, menghindari perfeksionisme, jujur tentang keterbatasan Anda, memahami keheningan, berurusan dengan tuntutan dari klien, berurusan dengan klien yang kurang komitmen, menoleransi ambiguitas, menyadari kontratransferensi Anda, kontratransferensi, kemudian pengembangan rasa humor, berbagi tanggung jawab dengan klien, menolak memberi nasihat, mendefinisikan peran Anda sebagai konselor, belajar menggunakan teknik dengan tepat, mengembangkan gaya konseling Anda sendiri, dan kemudian menjaga vitalitas Anda sebagai pribadi dan profesional. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.